harapannya Pak dari PDIP untuk santri di pendidikan pesantren? Ya, kalau kita lihat dalam prosesnya secara historis kan itu diawali pada kampanye Pilpres 2014, di mana penetapan Hari Santri ini satu kesatuan dalam mata rantai pelurusan sejarah dengan lahirnya Pancasila, sehingga disitulah digali seluruh api semangat yang mendasari seluruh pemikiran perjuangan tentang Republik ini. Maka tadi kami jelaskan peringatan Hari Santri juga dalam pemahaman geopolitik, karena dari situlah juga Bung Karno mendapatkan suatu semangat bahwa kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, menggalang seluruh kekuatan di dalam menghadapi kekuatan pemenang Perang Dunia Kedua yang ingin menjajah Indonesia kembali. Spirit itulah yang kami gali, sekaligus mengingatkan tanggung jawab kita pada dunia. Ada pesan-pesan dari Ibu Mega mungkin di Hari Santri Nasional ini? Tadi sudah saya sampaikan ada 3 pesan dari Ibu Ketua Umum. Mas Dirjen, Ya. tadi kan membicarakan soal Bung Karno dan dunia Islam juga. Kira-kira kalau Bung Karno masih hidup nih, pesan-pesannya apa beliau untuk orang di Gaza dan Palestina ini? Pasti beliau mengingatkan. Ya, kita pasti akan melakukan suatu diplomasi. Di dalam disertasi saya rumuskan siklus geopolitik Soekarno, di mana kita melibatkan diri dalam berbagai persoalan global karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sehingga kita akan memimpin diplomasi, dan PD Perjuangan di dalam evaluasi 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, kami memberikan apresiasi bahwa Presiden Prabowo juga dalam suatu semangat untuk menghadirkan kembali Indonesia di panggung dunia melalui peran yang aktif dan kesiapsiagaan Presiden Prabowo untuk mengirimkan pasukan perdamaian, itu juga senafas dengan komitmen yang dibangun di dalam konferensi Asia Afrika. Apapun yang terjadi di Gaza adalah suatu kejahatan kemanusiaan, di mana hal tersebut bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri kita, Pancasila sebagai ideologi dunia, sehingga kita harus berperan aktif menghentikan hal tersebut dan memimpin dialog untuk perdamaian di Gaza bagi kemerdekaan Palestina yang seluas-luasnya. Mas Hasto menyambung 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran yang menjadi catatan evaluasi maupun juga capaian dari PDI Perjuangan apa? Ya, kita kan sebagai partai penyeimbang melihat program-program yang bersifat kerakyatan, yang berpihak kepada rakyat, itulah yang kita berikan masukan, dan fraksi PD Perjuangan memberikan masukan secara komprehensif, kritik dalam evaluasi pelaksanaan yang perlu ditingkatkan, karena di dalam desain suatu kebijakan, pertama harus melihat bagaimana harapan rakyat terhadap kebutuhan pangan, kebutuhan untuk mengatasi stunting, kebutuhan untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak sekolah, dan secara sistem itu juga melibatkan partisipasi warga masyarakat misalnya. Kemudian yang kedua, di dalam kehidupan perekonomian, betapa harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu juga sangat diperlukan oleh rakyat. Dan kemudian yang ketiga, kami melihat bahwa Presiden Prabowo terus melakukan langkah-langkah konsolidasi pemerintahan, konsolidasi jajaran kabinetnya, agar seluruh harapan khususnya dalam aspek sektor real agar tumbuh, menciptakan lapangan pekerjaan, kesejahteraan meningkat, itu dapat ditingkatkan. Dalam periode kedua ini kita berharap tentu setelah konsolidasi upaya-upaya program kerakyatan dapat dipercepat. Itu harapan dari kami. Maksudnya di Hari Santri ini menyambung tadi pemerintah Pak Prabowo menginstruksikan Kementerian Agama untuk membentuk Direktorat Jenderal Pesantren untuk mendukung kemajuan santri dan pesantren. Bagaimana PDIP melihat ini? Ya, itu suatu hal yang baik karena kita lihat peran dari santri sangat penting. Bayangkan pada awal kemerdekaan kita mampu menggelorakan spirit itu. Nah, PD Perjuangan akan ikut memperkuat dari sisi narasinya. Narasi patriotismenya, narasi cinta tanah air, ya sebagai bagian juga dari dedikasi terhadap agama, hubul watan minal iman, itu yang akan kita dorong, tetapi juga dalam suatu kesadaran untuk membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Untuk itu kita harus bergerak cepat agar pesantren-pesantren juga menjadi motor kemajuan. Bung Karno mengatakan Islam harus bersekutu juga dengan ilmu pengetahuan. Mas, kalau soal jumlah santri yang menurun di 2023 kan ada 4,9 juta santri, tapi di 2025 jumlahnya itu 1,9 juta. Nah, upaya PDIP gitu untuk menarik anak-anak menjadi santri itu apa sih Mas kiranya? Silakan Gus.
sebenarnya pesantren ini adalah karakteristik dari Indonesia. Jadi kalau melihat jumlah yang menurun itu sejalan dengan kemajuan ekonomi di Indonesia. Saya santri dulu, masuk pesantren karena nggak miskin. Juga ya? Iya, karena miskin. Karena miskin saya dulu masuk. Saya dulu masuk pesantren masih utang SPP-nya di pesantren. Nah, itu juga bisa menunjukkan bahwa tingkat ekonomi masyarakat dengan baik, mereka memilih lembaga-lembaga pendidikan yang layak. Tapi apapun, bahwa pesantren ini jasanya sangat besar bagi Indonesia. Dan kita, pemerintah, PD Perjuangan mempunyai komitmen untuk bagaimana pesantren tumbuh, berkembang, dan melahirkan tokoh-tokoh bangsa di masa yang akan datang. Jadi menurut saya kita sekarang harus fokus kepada pembentukan sumber daya manusia, bukan kepada kuantitas berapa jumlahnya. Termasuk melalui pesantren. Termasuk melalui pesantren. Maka Maka Gus Ipun nambahkan. Ya, Gus silakan. Ipun. Ya, sebenarnya begini, sebenarnya kan pesantren ini kan bertransformasi. Ada yang kemudian kita kenal dengan Islamic Boarding School. Nah, mungkin secara catatan karena Islamic Boarding School yang kemudian sekolah Islam itu berada di bawah Kemendikbud ya, sehingga kemudian itu tidak tercatat di Kementerian Agama. Karena juga kayak di daerah seperti kami, banyak kemudian pesantren-pesantren yang lebih memilih mendirikan sekolah Islam daripada madrasah ibtidaiyah. Karena harapannya kalau ikut sama Pemda gampang ketemu bupatinya daripada mungkin ketemu dengan Kementerian Agama. Nah, itu juga membuat kemudian mungkin data yang ada di Kementerian Agama. Tapi secara real saya melihat bahwa malah kalau ada di Trenggalek itu malah anomali. Malah sekarang minat kepada sekolah di pesantren itu sangat tinggi di sana. Karena apa? Selain mendapatkan ilmu agama juga mendapatkan ilmu umum seperti di sekolah-sekolah yang lainnya, sehingga orang tua berharapnya ya dapat dunianya, dapat akhiratnya, kira-kira begitu kalau pandangan wali murid. Sehingga data itu perlu dilihat lagi. Mungkin itu pencatatan karena berubah nomenklaturnya dari pesantren yang awalnya di Kementerian Agama berubah menjadi Islamic Boarding School yang kemudian berada di Kementerian Pendidikan. Itu juga harus ditelaah lebih lanjut nanti datanya. Oke, terima kasih. Mas Hasto, ini kan kemarin beberapa waktu lalu Menkyu melarang untuk membayar utang kereta cepat Wush dari APBN. Kemudian juga sekarang muncul dugaan markup ketika proyeknya sedang berlangsung. Ini ada tanggapan? Kami sudah menugaskan fraksi termasuk Pak Aris Turino untuk melakukan kajian-kajian itu dan menyampaikan sikap. Karena ini kan berkaitan dengan data, berkaitan dengan bagaimana kelayakannya, bagaimana perbandingannya di dalam proses itu, sehingga nanti Pak Aris Turino akan menanggapi. Mas Hasto, Ya. kemarin kan Pak Prabowo ulang tahun ya Pak. Ini Bu Mega ada titip pesan untuk Prabowo dan menghadiahkan sebuah kado gitu. Ya, saat itu kami pas rapat Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, kemudian ditelepon oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan beliau mengirimkan bunga kepada Presiden Prabowo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden dengan mengirimkan bunga anggrek ya warna merah putih dan juga bunga papan. Simbol Ya. apa itu Mas Hasto mungkin bunga anggrek? Ya, merah putih kan patriotisme. Kemudian anggrek ini kan Bung Karno juga ketika menerima sahabat-sahabatnya, tokoh-tokoh pemimpin dunia itu juga memberikan kenang-kenangan anggrek. Sehingga secara historis anggrek itu memang sangat spesial dan juga lambang persahabatan. Mas, kemarin menyambung tentang WUS, Mas, Prof Mahfud diminta untuk membuat laporan ke KPK. Namun dari KPK mengatakan, dari Prof Mahfud mengatakan seharusnya KPK sudah bisa mencari sendiri, Mas. Tanggapannya mungkin? Ya, itu pendapat Prof Mahfud sudah lengkap ya. Oke, next. Sasto, ini Pak Menhan kemarin juga membuka wacana untuk bertemu dengan PDIP. Bagaimana tanggapan dari PDIP sendiri? Ya, dalam konsep dan gagasan PD Perjuangan tentang pertahanan itu kan didasarkan pada pemikiran geopolitik Soekarno. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati sudah saya rumuskan di dalam disertasi di Unhan, pemikiran geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara. Sehingga sekiranya kami diminta memberikan masukan, kami juga akan proaktif untuk memberikan masukan tentang konsep pertahanan itu. Ya, dengan cara pandang geopolitik. Baik ya. Terima kasih.